Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan saya Teuku Tiar Hardiansyah. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi sosiologi terkait dengan proses disosiatif. Ya, kita telah pelajari bersama bahwa proses sosial itu kan ada proses asosiatif yang mendatangkan persatuan dan proses disosiatif yang mendatangkan perpecahan. Nah, sudah kita pelajari bersama bahwa proses disosiatif itu salah satunya adalah kontravensi. Nah, sekarang adik-adik semua coba kita bahas bareng-bareng tentang apa itu kontravensi. Nah, sebelum kita bahas secara teori, kita bayangin dulu kontravensi itu apa sih? Nah, kontravensi itu misalkan nih ada adik-adik semua yang ternyata lagi bete sama temennya, aku nggak suka sama dia nih, tapi kamu diem aja dan ada usaha-usaha untuk, ih kok dia nyebelin ya? Ya aku mau nih ngapa-ngapain dia, cuman ibaratnya aku main belakang dulu deh gitu ya, nggak langsung menyatakan rasa ketidaksukaannya di depan. Nah, itu bisa jadi merupakan salah satu bentuk kontravensi, walaupun ada bentuk kontravensi yang memang menyatakan langsung pada orangnya atau kelompoknya. Nah, ada di semua kita lihat di sini. Apa sih kontravensi? Kontravensi adalah proses sosial di antara persaingan dengan konflik. Berarti memang di sini kontravensi adalah proses sosial yang ada di tengah-tengah. Ya, artinya dia belum mengarah kepada konflik tapi sudah mulai ada bibit-bibit konflik. Nah, maka kita katakan di sini bahwa kontravensi itu adalah proses tidak suka yang disembunyikan. Ya, kalaupun diungkapkan itu biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Artinya orang yang melakukan dalam tanda kutip penyerangan atau kontravensi tidak selalu memunculkan identitasnya. Umumnya berbentuk suatu rasa dendam atau rasa ketidaksukaan kepada seseorang atau suatu kelompok. Dan pihak yang tidak disukai umumnya tidak mengetahui siapa yang tidak menyukai dirinya. Kalau memang pelaku kontravensinya, ya adik-adik semua itu diam-diam mainnya atau dia tidak langsung menyatakan dirinya bahwa sayalah yang melakukan itu. Nah, untuk itu kita perlu melihat secara teoritis bahwa ada bentuk-bentuk kontravensi. Nah, di sini kita ambil menurut Leopold Van Wees dan Howard Baker, adik-adik. Ya, karena memang ini materi cukup sering muncul ya menurut mereka berdua. Ya, Van Wees dan Howard Baker. Kita lihat yang pertama di sini ada yang namanya kontravensi umum. Apa sih kontravensi umum di sini? Kita lihat ya, mereka berdua mengelompokkan berdasarkan perilaku-perilaku yang ditimbulkan atau perilaku-perilaku yang dibuat. Nah, kalau kontravensi umum itu caranya melakukan penolakan, melakukan keengganan atau malas bergerak atau tidak mau bergerak, melakukan perlawanan atau bahkan melakukan aksi protes. Yang kedua adalah kontravensi sederhana, dilakukan dengan menyangkal pernyataan pihak lain. Ya, dia nggak mau nerima dengan menghina pihak lain, mencerca atau memfitnah pihak lain. Yang berikutnya ada yang namanya kontravensi intensif. Ya, perlakuannya bagaimana? Dengan cara menghasut, menyebarkan desas-desus atau gosip yang tentu saja menjatuhkan pihak lain dan mengecewakan pihak lain. Ini yang namanya kontravensi intensif. Nah, yang berikutnya adalah kontravensi rahasia. Nah, di sini bagaimana cara melakukannya, Dek? Ya, dilakukan dengan cara pengkhianatan atau mengumumkan rahasia pihak lain. Ya, sehingga ada juga di sini modus untuk membocorkan ya rahasia atau hal-hal yang sensitif dari pihak lain atau dari pihak yang dia tidak suka. Nah, yang berikutnya adalah kontravensi taktis. Di antaranya dilakukan dengan mengejutkan pihak lawan dan mengganggu pihak lain. Nah, kira-kira adik-adik semua, inilah yang kita bisa bahas untuk materi pada video kali ini tentang bentuk-bentuk kontravensi menurut Van Wees dan Howard Baker dalam bukunya yang berjudul Systematic Sociology. Jadi kita bisa simpulkan ada 5 bentuk
kontravensi. Dan materi ini walaupun jarang dikeluarkan di soal-soal ujian nasional dulu atau soal-soal SBMPTN atau soal-soal ujian mandiri, tidak ada salahnya adik pelajari untuk kepentingan kita belajar di kelas. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih dan selamat belajar, sukses buat adik-adik semua.